Baik, selamat pagi semuanya. Salam sukses selalu bagi pejuang tes SSW pertanian maupun peternakan ya. Baik, pagi ini saya akan sharing materi tentang pertanian dan peternakan seperti itu. Nah, lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang garis besar kriteria ujian ya, dan ujian pengukuran pengetahuan dan keterampilan pertanian ya, maupun peternakan secara umum edisi Bahasa Indonesia. Nah, terjawab sudah bagi teman-teman yang sedang belajar untuk persiapan tes SSW pertanian maupun peternakan. Ini adalah petunjuk ya, garis besar apa yang akan keluar di ujian ya. Dan dijelaskan di sini adalah dari waktu ujian ya, kemudian mata pelajaran ujian dan jumlah soal ujian. Itu nanti dijelaskan semuanya. Kita langsung saja teman-teman, bagi kita baca ya dari poin pertama, kriteria ujian dan sebagainya. Waktu ujian itu adalah 60 menit secara terpisah. Total itu 60 menit secara terpisah. Terdapat 10 menit untuk penjelasan ujian dan layar pengecekan suara dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah mata pelajaran ujian ya, konfirmasi dan evaluasi kemampuan bahasa Jepang ya. Di sini ada ujian bahasa Jepang ya. Yang pertama, ujian bahasa Jepang mengisi jawaban dan memilih satu jawaban angka melalui mendengarkan suara ya. Nah, itu saya sudah share materi tentang ujian SSW untuk bahasa Jepang, silakan dicek saja di channel saya. Kemudian cari video untuk yang soal SSW seperti itu. Kemudian ada ujian teori, ujian benar salah dan memilih satu jawaban. Kemudian ada ujian praktik ya, ujian praktek ya. Kemudian yang nomor 3 adalah jumlah soal ujian. Sekitar 70 soal termasuk pertanyaan yang tidak dinilai untuk menganalisis rasio jawaban yang benar dan sebagainya. Kriteria kelulusan, nilai yang didapat keseluruhan harus melebihi nilai kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Pertanian Nasional. Baik, pengoperasian dokumen ini ya, pada ujian pengukuran pengetahuan dan keterampilan pertanian peternakan, pertanian dioperasikan berdasarkan dokumen asli yang disusun dalam bahasa Jepang. Baik, kemudian ini lingkup soal ujian. Nah ini teman-teman ya, jadi ini adalah lingkup soal ujian mata pelajaran pengukuran pengetahuan dan keterampilan pertanian maupun peternakan umum ya, seperti itu. Dari Asosiasi Dewan Pertanian Nasional, Sekretariat Ujian Pengukuran Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian. Nomor 1 ya, pengetahuan mengenai peternakan dan pertanian secara umum ya, nama dan pemanfaatan ternak ya, mengenai binatang yang dipergunakan sebagai ternak berikut ini: sapi, babi, ayam, kuda dan lain sebagainya. Pengelolaan kandang ya, jadi ini peternakan dulu ya teman-teman. Ini materi peternakan ya, pengelolaan kandang, mengenai suhu kandang, pengelolaan ternak, tanggap darurat, pengomposan kotoran dan urin. Baik, selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan, yaitu yang pertama adalah tentang sifat binatang ternak, pembersihan dalam kandang, desinfeksi sepatu dan sebagainya ya. Kemudian peternakan susu ya, ada varietas, pembagian, pembiakan dan fisiologi ya, ada estrus, hamil, kawin, melahirkan, inseminasi buatan dan lain sebagainya. Pengelolaan pemeliharaan ya, bentuk kandang sapi, pola pemeliharaan, perkembangan, pengelolaan pedet, sapi indukan, sapi bakalan, penyakit, kepadatan pemeliharaan, pemberian minum, desain dan pemberian makan, menyusui, penyapian, pengelolaan lingkungan, pemerahan susu, pengiriman susu mentah. Kemudian adalah sapi pedaging, varietas, mengenai karakteristik varietas, pembiakan dan fisiologi, mengenai poin berikut ya. Itu sama ya. Kemudian pengelolaan pemeliharaan bentuk kandang sapi, pola pemeliharaan, perkembangan pengelolaan pedet dan lain sebagainya. Kemudian peternakan babi ya, varietas, pembiakan fisiologi, pengelolaan pemeliharaan, keselamatan dan kesehatan. Kemudian ada peternakan ayam, varietas ya, pembiakan ekologi, fisiologi, pembiakan dan fisiologi, mengenai suhu tubuh, menetas, jumlah hari setelah menetas untuk bertelur, penerangan, berat telur, bobot, pernafasan, ganti bulu, kotoran ya. Pengelolaan pemeliharaan ya, ada mengenai poin berikut tentang pengelolaan pemeliharaan, bentuk kandang ayam, pola pemeliharaan dan lain sebagainya. Silakan teman-teman baca sendiri.
Kemudian nomor 4 adalah keselamatan dan kesehatan ya, mengenai hama, binatang pengganggu, penyakit menular, vaksin dan lain sebagainya. Kemudian ada kuda ya, tadi ada ayam, sekarang kuda tipe ringan varietas, mengenai varietas karakteristik varietas ya. Kemudian pembiakan dan fisiologi, mengenai pembiakan dan fisiologi, pengelolaan pemeliharaan, mengenai pengelolaan pemeliharaan. Peternakan lebah madu ya, jadi ada ayam, kuda, terus babi, dan ini adalah lebah madu ya, itu varietas, pembiakan dan fisiologi, pengelolaan pemeliharaan. Dan selanjutnya adalah pengoperasian dokumen ini. Selanjutnya adalah lanjut ya, ini peternakan sapi ya. Peternakan sapi ada penanganan peralatan, pengamatan individu, pengelolaan pemeliharaan, penanganan produk, keselamatan dan kesehatan. Ya silakan nanti teman-teman baca langsung di Fukushu lagi, diulang lagi ya, supaya nanti lebih paham seperti itu. Ini hanya saya menjelaskan garis besarnya saja. Silakan nanti di Fukushu lagi, diulang lagi. Sapi pedaging, pengamatan individu, identifikasi nama varietas, dan lain sebagainya, yaitu ada sampai dengan bentuk badan sapi ya. Pengelolaan pemeliharaan ada identitas material pakan ternak sampai dengan prosedur pemberian pakan ya. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan ya. Itu ada mengenakan pakaian kerja yang aman, penanganan desinfektan, identifikasi kondisi kandang sapi. Kemudian ada peternakan babi ya. Ini sudah ada semuanya, silakan dipelajari kembali, minasang dibaca ya. Sampai dengan keselamatan dan kesehatan. Yang nomor 4 adalah peternakan ayam ya. Ada penanganan individu dan lain sebagainya, dan pengoperasian dokumen. Dan selanjutnya di bawah adalah konten konfirmasi dan evaluasi kemampuan bahasa Jepang. Nah ini yang sudah saya share di video-video yang ada di YouTube di channel saya ya, tentang soal-soal SWSW pertanian ya, yang pertanian dan peternakan, yang di dalamnya adalah ada soal tentang kemampuan atau evaluasi bahasa Jepang ya. Di sini dilihat di nomor 2 itu, di poin 2, lingkup serta kriteria konfirmasi dan evaluasi kemampuan bahasa Jepang. Itu adalah satu angka ya. Jadi nanti teman-teman ada soal angka, dihadapi dengan soal angka, yaitu yang pertama adalah pendengaran dan pemahaman ungkapan dasar yang mengandung angka seperti harga, waktu, tanggal dan sebagainya. Itu soal-soalnya gampang ya sebenarnya. Ada soal harga, nanti jadi ada soal di situ ada soal cokai ya. Di situ cokainya itu tentang harga ya. Misal ada pembeli bertanya ya, ikura desu ka, berapa harganya, dan nanti penjualnya itu ngomong ya. Misal kalau berapa itu ichimang yen, misal seperti itu ya. Itu nanti minasang suruh milih angkanya, bahwa yang mana itu yang ichimang yen itu yang mana, yang A, B, C atau D, seperti itu. Gampang. Kemudian ada soal waktu ya, seperti menanyakan jam, itu contohnya adalah ima nanji desu ka, sekarang jam berapa gitu. Misal temannya menjawab ni jihang des gitu. Misal nanti minasang disuruh memilih yang mana, yang pilihannya adalah ni jihang ya. Misal jam 2.30 gitu kan, seperti itu. Jadi selanjutnya ada tanggal ya, itu sama juga soal tanggal. Nah, nanti minasang pasti paham lah ya soal itu, ada angka, harga, waktu dan tanggal. Itu silakan dipelajari kembali. Kemudian ada ungkapan, ada pendengaran dan pemahaman kalimat pendek yang mengandung ungkapan salam atau kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan mendasar dan sebagainya. Ini juga gampang ya. Dari sini kita tahu harus menguasai salam aisatsu ya, contohnya adalah ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa dan lain sebagainya. Kemudian ada kata benda ya, seperti meja, kursi ya, ada juga untuk peso dan lain sebagainya. Untuk kata-kata benda di pertanian maupun peternakan itu semuanya keluar ya. Ada cangkul juga, silakan dipelajari bahasa Jepangnya apa. Kemudian ada kata kerja seperti dengan bekerja ya, bekerja, kemudian minum, mengangkat ya, mendorong ya, menaruh, itu nanti juga ada minasang ya. Silakan dipelajari lagi untuk kosakatanya. Kemudian ada kata sifat ya, kata sifat ada hangat, panas, dingin ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata keterangan mendasar dan sebagainya. Silakan nanti minasang teman-teman semuanya belajar di Fukushu kembali materinya. Mau silakan, terserah mau sistemnya belajar pakai buku Marugoto Irodori maupun Minani Hongo
senyamannya teman-teman semuanya lah ya, seperti itu. Kemudian adalah yang terakhir, ini nomor 3, pengoperasian dokumen ini lingkup konfirmasi dan evaluasi kemampuan bahasa Jepang pada ujian pengukuran pengetahuan keterampilan pertanian diproses berdasarkan dokumen asli yang disusun dalam bahasa Jepang. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin untuk garis besarnya seperti itu. Untuk kali ini saya share ini khusus materi pertanian, peternakan, ulangi ya. Ini materi peternakan sekali lagi ya teman-teman. Ini adalah materi peternakan, jadi untuk materi pertanian saya akan share di episode selanjutnya ya, di part 2-nya. Ini saya share dulu materi peternakan. Bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk ujian peternakan, silakan fokus untuk soal kisi-kisinya di sini ya, garis besar soalnya itu di sini. Silakan dibaca lagi, difokusyu kembali materinya. Semoga kalian teman-teman yang sedang persiapan untuk tes SSW peternakan semuanya dimudahkan dan lulus dengan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih dari saya. Semoga video ini membantu, bantu subscribe, kemudian like dan share video ini kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.